menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas. Celupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji. Pandang apa yang tinggal di ujung jari. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan riba. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada saudaraku yang hari ini diuji Allah dengan kebutaan, insyaallah buta itu akan berakhir. Ketika kematian tiba, semua akan terang benderang. Hancur tubuh dimakan cacing tanah, tapi iman akan menerangi jiwa. Tapi kalau yang buta itu adalah mata hati, la ta'mal absaru, yang buta itu bukan dadanya, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Pertama kali buta itu hati, setelah itu dia akan menjalar ke telinga, setelah itu akan menular ke mata. Khatamallahu ala qulubihim, satu tetes hitam dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim, setelah itu menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, setelah itu dia akan menutup mata. Wa ala absarihim ghishawah, kalau hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, sempurnalah penderitaan. Dia sedang dalam nikmat yang besar kata orang, dia sedang dalam kehidupan yang nyaman kata orang, tapi sebenarnya summun bukumun umyun, tuli, pekak, bisu, buta, la ya'qilun, tak dapat berpikir, la yarji'un, tak dapat kembali ke jalan yang benar. Nikmatilah kehidupan, hasil dari perselingkuhan, hasil dari permusuhan, hasil dari menjegal. Maka pepatah Melayu mengatakan menjegal kawan seiring. Mengapa yang dikatakan menjegal itu kawan seiring? Karena musuh tak mungkin menjegal kita, karena kita sadar dia adalah musuh kita. Yang selalu menjegal itu adalah yang kita sangka kawan sahabat, menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Untuk apa? Hanya setetes air kenikmatan dunia. Setelah kau minum kau akan haus, makin kau minum kau makin haus, karena dia adalah air laut yang tak pernah menghilangkan dahagamu. Sampai masanya kematian itu akan datang, yang tinggal hanya azabnya saja. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Kau akan mati menghadap Allah, membawa barang-barang haram yang kau usahakan pagi, petang, siang dan malam. Sanggupkah hartamu yang banyak itu menolong engkau di pengadilan mahkamah keadilan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Apa yang akan dibicarakan tangan? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan dulu, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tipu-tipu, dusta-dusta, khianat-khianat, fitnah-fitnah akan kau pertanggungjawabkan. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kau berdosa kepada Allah, bila kau mengkhianati Allah, bila kau berbuat zalim kepada Allah, insyaallah beristighfar, Allah akan mengampunkan segala dosamu. Ma min muslimin yuznimu dzamban, ada orang khilaf melakukan dosa, tsumma yatatahhar, mandi, berwudu, tayamum, suci, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, thumma yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Putih, bersih, mati dalam keadaan taubat nasuha, seperti kain yang tak bernoda, tak ada bercaknya, tak ada silapnya, tak ada salahnya, tersenyum wajahnya, karena dosanya hanya kepada Allah semata. Tapi dosa kepada kawan, dosa kepada sahabat,
pengkhianatan, bagaimana engkau meminta maafnya, bagaimana kau akan mengembalikan hartanya, bagaimana engkau akan mengembalikan nama baiknya. Apakah cukup dengan kata maaf? Apakah cukup dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin? Kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Sahabat menjawab, la mata' lahu wa la dirham, la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tak punya uang, orang tak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Bukan itu orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang dia menghadap Allah, salatnya banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, tahiyatul masjid, isyraq, awabin, salatnya banyak, wasiyamin, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, infak, sedekah. Tapi ternyata dia sudah mengkhianati sahabatnya, dia sudah menzalimi orang lain. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Ya'ti yaumul qiyamah, ukhizat hasanatu, diambil salatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diberikan pada orang yang dulu memfitnahnya, diambil salatnya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Faniyat hasanatuhu, akhirnya amal itu habis. Walam yuqda alaihi, tak selesai. Yang menuntut masih banyak. Terlalu banyak sahabat-sahabat yang dikhianati, selalu banyak fitnah-fitnah bertebaran, terlalu banyak kata-kata kasar. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turihat fid nar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka karena perbuatan aniaya kepada sesama hamba Allah. Ramadan mendidik kita lebih tinggi dari sekedar simpati, tapi kita merasakan empati. Apa yang kau rasakan saudaraku, itulah yang kurasakan. Kau lapar, aku juga lapar. Kau haus, aku juga haus. Kau marah, aku juga marah. Ketika cuaca mulai panas terik, gula darah turun, emosi naik, saat itu kita sama-sama menahan, sama-sama mengatakan, in syatamahu ahadun, kalau ada orang berkata kasar, in qatalahu ahadun, kalau ada orang mengajak berkelahi, maka kau katakan 2 kali, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Berapa lama ini dikendalikan? 30 hari lamanya, 29, 30 hari lamanya kau kendalikan hawa nafsu. Tapi kenapa kau rusak? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini bulan pelatihan, bukan bulan penumpukan amal. Ini bulan mengkadar jiwa, karena kita selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan orang yang kuat bela diri. Kata Nabi SAW, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika emosinya naik. Kalau kau marah sedang berdiri, duduklah. Kalau kau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau kau marah dalam keadaan belum berwuduk, berwuduklah. Saat itu dia menjadi kobaran api neraka, panas, menyambar. Matikan dia dengan air wuduk. Tak juga selesai kau akan mandi. Saat itu kau merasakan ketenangan, angkat tanganmu. Ini masalah besar, tapi ada yang maha besar tempat kau mengadu. Masuk ke dalam masjid, kau angkat kedua tanganmu, kau katakan dia yang maha besar, Allahu Akbar. Aku tak akan melawan ya Allah. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ulurkan tanganmu yang perkasa itu untuk menimpakan batu besar ke atas kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan balas saudaraku Habil. Begitu kata Habil kepada Qabil, saudara kandung, seibu sebapa, sama-sama lahir dari rahim Hawa, sama-sama dari seorang ayah bernama Adam. Tapi ternyata hati itu melawan. Dia ambil batu besar, dia timpakan kepada saudaranya. Dia tak pandang ini sebagai saudara, dia tak pandang ini sebagai seayah, dia tak pandang sebagai seibu. Ini musuh yang harus aku musnahkan. Tapi yang keluar dari mulut Habil, la imbasatta ilayya yadaka, andai kau timpakan batu besar itu kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan balas. Habil tak membalas bukan karena dia lemah, Habil tak membalas bukan karena dia lumpuh, Habil tak membalas bukan karena dia sakit. Kenapa kau tak balas Habil? Inni akhafullah,
aku takut kepada Allah. 12 jam, 13 jam dia tahan makan, dia tahan minum. Kenapa kau tak makan? Kenapa kau tak minum? Itu anakmu, itu istrimu, itu makananmu, itu uangmu. Kenapa kau tak makan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tak melawan bukan karena dia tidak berani. Dia tidak melawan bukan karena dia pengecut. Kau sangka kau hebat, kau sangka kau gentleman, kau sangka kau perkasa di hadapan manusia. Dia lemah tampaknya, tapi sesungguhnya dia sedang takut kepada Allah. Itulah buah daripada ibadah. 30 hari, 30 malam, tak makan, tak minum, tantuk ditahan, iktikaf. Apa yang diinginkan? La'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Kalau sudah ibadah banyak, tak juga ada rasa takut kepada Allah. Perlu merenung sejenak. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar. Siapa yang salatnya, ibadahnya, puasanya tak mencegah dirinya dari zalim, tak mencegah dirinya dari berkhianat, tak mencegah dirinya dari menimbulkan fitnah, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rezekinya lancar? Mengapa jabatannya tinggi? Mengapa mobilnya mewah? Mengapa kuasanya hebat? Mana Allah? Apakah Tuhan itu tidur? Tidak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tak mengantuk, dia tidak tidur. Kenapa dia tidak hukum langsung? Dia sedang dihukum Allah, tapi bukan dalam bentuk kematian, bukan dalam bentuk kesakitan, bukan dalam bentuk kebakaran, bukan dalam bentuk kehilangan. Dia sedang dihukum berbaju kenikmatan, tapi dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Orang-orang yang zalim itu, aku panjangkan umurnya, aku tinggikan kuasanya, aku murahkan rezekinya. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat keras. Wa makaru, mereka buat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas dengan tipu daya yang sangat hebat. Mereka mengatakan mungkin Allah lalai, mungkin Allah lupa. Tidak. Wa mallahu bighafilin amma yaf'aluz zalimun. Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah lupa. Allah hanya ingin mengulur layang-layang itu agar tinggi, supaya tersangkut ke tempat yang tak ditemukan orang. Innallaha la yumlil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai ketika azab itu datang, maka tak ada satupun yang dapat menyelamatkannya. Kalau hari ini kita ditegur Allah dengan sakit, bersyukurlah. Hari ini ditegur Allah dengan keadaan kehilangan, bersyukurlah. Yang kita khawatirkan dosa, zalim, aniaya, fitnah, tapi tak ada satupun teguran. Allah sedang membiarkan kita merenung sejenak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.